Ya Bapa yang mengasihi kami, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Sehingga di pagi hari ini kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusan-Mu, kami merindukan kebenaran firman Tuhan menjadi bagian dalam ibadah di pagi hari ini. Dan bahkan kami yakin Engkau sudah menyediakan berkat yang terbaik, berkat yang terindah, bahkan berkat yang mungkin tidak terpikirkan oleh kami. Sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan percuma, tidak sia-sia untuk kami dengar, karena kami semua sangat membutuhkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Pakailah hamba-Mu yang terbatas, bahkan setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, di depan layar kaca kami tunduk diri, minta supaya hikmat Tuhan menjadi bagian di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Kami percaya kesiapan hati kami, sungguh-sungguh Engkau perhitungkan. Firman-Mu akan meneguhkan iman percaya kami. Dan firman-Mu akan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan dan hari-hari yang ada di depan kami. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Terpujilah Tuhan, kami bawa doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang menjadi bagian pada pagi hari ini. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Biarkan Alkitab kita terbuka, ketika kita membacanya kita akan mengikuti masing-masing dari hati kita, ataupun mungkin kita berani bersuara ketika kita membaca di depan layar kaca kita bersama dengan keluarga. Sebelum kita membaca, saya memberikan informasi sebagai pengantar kita. Sekilas info, begitu mungkin saudara ya. Tokoh-tokoh di sekitar peristiwa kelahiran hingga kebangkitan Tuhan Yesus memiliki pengalaman rohani yang berbeda-beda. Baik Maria, Yusuf, Gembala, orang Majus, Simeon, Hana, bahkan Herodes yang jahat sekalipun. Ketika masuk di dalam momen penangkapan, kematian, sampai kebangkitan Tuhan Yesus, ada murid-murid Tuhan Yesus, ada kepala pasukan Romawi yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Serta perempuan-perempuan yang setia mengikuti perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, bahkan sampai di pengadilan, sampai di bawah kaki salib Yesus. Tetapi walaupun kisah rohani, pengalaman rohani mereka berbeda-beda, tetapi semua mengkisahkan sebuah pengharapan. Bahkan di dalamnya ada pencarian atas pribadi Kristus yang maha sempurna. Mengkisahkan sebuah pengharapan oleh karena mereka menanti Sang Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengharapan dibangun dari konsep yang benar. Injil adalah sebuah meta narasi, yaitu sebuah kisah yang memiliki kuasa untuk mengubahkan. James Bryan Smith dalam buku Good and Beautiful Community, kembali lagi saya membawa bagian penjelasan dari buku ini oleh karena sedang konsentrasi membaca buku ini sampai selesai, saudara-saudara. James Bryan Smith dalam bukunya menjelaskan bahwa meta narasi Kristen memiliki 4 fase dasar, yaitu kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya yang kedua kali. Jadi dari 4 fase itu
terbangunlah sebuah pengharapan yang mempersatukan komunitas Kristen. Contoh saudara-saudara, kenapa pengharapan dari kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan yang kedua kali yang dijelaskan oleh James Bryan Smith, saya berikan contoh sederhana. Misalnya kita berkunjung ke daerah yang baru yang mungkin bukan tempat asal kita. Kita serasa menjadi orang asing. Atau kita berkunjung ke sebuah negara yang benar-benar kita hanya menjadi turis. Pasti perasaan asing itu ada karena kita tidak mengerti orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi beda dengan saudara dan saya, siapapun anak Tuhan, dari pengharapan 4 fase dasar tadi melalui kematian, kebangkitan, kedatangannya yang kedua kali, bahkan kenaikannya ke surga dan sampai kedatangannya yang kedua kali, saudara-saudara, ketika kita masuk ke gereja, kok heran kita tidak merasa asing. Ya, kita merasa sesuatu yang ada di dalam keluarga kita. Saudara-saudara, rasanya aneh sekalipun mungkin asyir menyambut kita kurang ramah, lalu kita langsung menghakimi sebuah komunitas Kristen, di sini gak enak, orang-orangnya jutek. Kita cepat sekali begitu ya menilai dari penampilan luar begitu. Tetapi sebenarnya dari 4 fase dasar untuk membangun sebuah pengharapan dari kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, justru itulah yang mempersatukan komunitas Kristen, saudara-saudara. Sehingga saudara ketika berada di sebuah gereja, komunitas anak Tuhan, saudara, itu akan mempersatukan kita di dalam pengenalan dari pengharapan yang dibangun dari 4 fase dasar tadi. Dan meta narasi tersebut akan menjadi kisah hidup kita. Yang seharusnya perjalanan narasi Tuhan Yesus melalui apapun kehidupannya, bahkan dicatat dari kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan yang kedua kali dicatat oleh James Bryan Smith. Itu terus harusnya menjadi narasi kisah hidup kita juga. Injil juga akan lebih efektif jika disampaikan dalam bentuk cerita atau kisah. Ini menarik sekali saudara-saudara. Sehingga hidup saudara dan saya sebagaimana Alkitab itu adalah narasi, kisah hidup yang bisa kita persembahkan dan bahkan mengikuti kisah, narasi, alur dari Tuhan Yesus yang kita percaya dan yang kita sembah. Minggu ini mari kita belajar dari fase kebangkitan karena kita baru 1 minggu merayakan kebangkitan Paskah yang kita sudah rayakan di minggu yang lalu. Yaitu melalui kisah dari perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Yesus. Lukas 24 ayat 5b sebagai acuan dari tema minggu ini. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mari kita membaca 5 ayat pertama dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kita akan membaca ayat 1 sampai 5. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita menemukan satu jawaban mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati. Kita akan melihat makna kebangkitan yang dimaksud. Yang pertama, kebangkitan Kristus memotivasi untuk mencari. Perhatikan keterangan waktu pada ayat 1. Pagi-pagi benar. Walaupun sikonnya mencekam pada saat itu saudara-saudara, pasti banyak hoaks yang beredar. Karena penganiayaan dan penyaliban Kristus menjadi viral pada saat itu. Sedangkan waktu yang ditunjukkan pagi-pagi benar
tersirat sebuah makna kesigapan, tidak menunda-nunda. Ada satu sikap tindakan segera. Walaupun ada rasa takut, saudara-saudara. Takut yang mencekam, sehingga di dalam keterangan waktu ini maka dipakailah waktu pagi-pagi benar. Lihat dan bandingkan teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan doanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengatakan pagi-pagi benar Tuhan berdoa. Saudara-saudara, kita seringkali di dalam konteks waktu untuk bisa berelasi dengan Tuhan, kita tidak lagi memikirkan satu kesigapan, tidak menunda waktu untuk berelasi dan bertindak segera, itu lebih condong kita lupakan. Kita berpotensi melupakan hal itu dari sisi keterangan waktu, dari kehidupan keseharian kita untuk berelasi dengan Tuhan. Kita mungkin bukan pagi-pagi benar, tapi benar-benar pagi, saudara-saudara. Kenapa benar-benar pagi? Karena matahari udah tinggi gitu ya. Jadi bukan lagi pagi-pagi benar, benar-benar pagi. Artinya juga kesiangan, saudara-saudara. Subjeknya di sini yang tidak menunda-nunda waktu untuk terus mau mencari, mendekat. Walaupun mereka dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar sukacita ingin berziarah. Menjadi orang pertama yang berziarah, saudara-saudara. Subjeknya adalah mereka adalah perempuan-perempuan. Ya mungkin kita suka bercanda. Bercandanya rohani banget begitu saudara ya. Ya itu perempuan sih dari mulai Taman Eden udah duluan jatuh dalam dosa. Makanya dalam kehidupan sehari-hari perempuan-perempuan mau menebus kesalahannya. Sehingga perempuan-perempuan ini paling setia menonjol dari peristiwa penangkapan, penganiayaan, penyalipan Tuhan Yesus. Selain murid-murid Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan ini yang dicatat adalah saudara-saudara Maria dari Magdala. Injil Yohanes langsung menyebut Maria Magdalena. Karena dari nama Maria Magdalena menyebutkan asal si Maria ini. Kemudian dicatat juga Maria ibu Yakobus. Dicatat juga Yohana. Seakan-akan antara 2 atau 3 dari Injil yang mencatat dan menuliskan kisah ini saudara-saudara. Markus menyelipkan satu nama, Salome. Jadi kehidupan yang menjadi bagian dari 4 perempuan ini dicatat dari 4 Injil yang ada. Sehingga kalau dilihat dari nama-nama yang ada, kita punya bayangan ada sekitar 4 nama yang dikenal dan mungkin saja ada rombongan perempuan-perempuan yang lainnya. Nah saudara-saudara, entah mengapa perempuan-perempuan ini walaupun sisi ketakutan beda dengan murid Tuhan Yesus yang mungkin masih ya istilahnya molor gitu saudara ya, kecapean mungkin atau dengan rasa ketakutan mereka tidak berani menampakkan diri di tengah-tengah penduduk yang ada karena baru-baru saja guru mereka sudah disalibkan dan mati. Saudara-saudara, keterangan tradisi yang menarik juga mereka perempuan-perempuan ini membawa rempah-rempah untuk jenazah Yesus. Mungkin sebagian dari suku di Indonesia juga melakukan hal yang sama di dalam mereka akan merempah-rempahi satu jenazah atau mayat begitu saudara ya. Namun mereka mendapatkan batu kubur terguling yang sebenarnya ini adalah menjadi masalah dari perempuan-perempuan ini. Siapa nanti yang akan membuka pintu kubur yang dimana Yesus ada? Gak mungkin nih perempuan-perempuan ini sanggup menggulingkan ya kan pada pagi-pagi benar petugas kubur mungkin gak ada begitu saudara ya. Siapa nanti yang akan menggulingkan pintu kubur ini? Sehingga saudara-saudara sebenarnya ini sudah menjadi masalahnya perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Yesus pada pagi-pagi benar itu. Dan ternyata mereka di luar dari ekspektasi. Ternyata batu kubur itu sudah terguling. Mungkin satu sisi mereka aduh syukurlah ya begitu ya. Kayaknya kok kebetulan banget nih pintu kubur. Tapi satu sisi mungkin mereka juga agak bingung begitu ya. Siapa kira-kira yang menggulingkan pintu kubur, jangan-jangan sudah ada orang yang duluan berziarah. Ternyata juga saudara, mereka masuk kubur, mereka tidak menemukan jenazahnya. Dampaknya mereka sangat ketakutan. Terlepas dari hati yang tulus, hati yang polos dari perempuan-perempuan ini saudara-saudara, mereka sampai-sampai tidak mengingat hal-hal yang
penting bahwa guru mereka sudah banyak membicarakan hal-hal ke depan bahwa tidak hanya mati tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Perempuan-perempuan ini hanya fokus ingin dekat dan mencari Tuhan. Sehingga ketika kematiannya, penyalipannya, tidak ada satupun sebenarnya pengertiannya tentang sebuah kebangkitan. Tetapi pencariannya seringkali ini juga menjadi konteks kita, saudara-saudara. Kita kadang mencari Tuhan tanpa kita mengerti bahwa Tuhan yang kita cari itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Demikian dengan perempuan-perempuan ini, dengan ketakutan. Nah saudara-saudara, saya memberikan satu cerita, ada ilustrasi yang menarik dari sebuah pencarian. Seorang filsuf wanita yang bernama Hannah Arendt, dia juga adalah seorang Yahudi tulen, tapi dia bukan Yudais, tetapi dia seorang Yahudi agnostik, saudara-saudara. Apa itu seorang Yahudi agnostik? Dia memegang kepercayaan aliran Gnostik, begitu ya. Aliran Gnostik ini sudah kita temui di dalam beberapa pengajaran-pengajaran sesat di Alkitab yang sudah beredar di dalam masa perjanjian baru, di masa-masa pelayanan Paulus. Saudara-saudara, seorang Gnostik butuh alasan ilmiah untuk keberadaan Tuhan. Hannah Arendt, dia penasaran dengan seorang yang bernama Adolf Eichmann yang membunuh 6 juta orang Yahudi di kamp konsentrasi Nazi di dalam kepemimpinan Hitler tentunya. Untuk kepentingan tesisnya, saudara-saudara, tadinya Hannah Arendt ini untuk kepentingan tesisnya. Dia ingin menggali kenapa bisa sih seorang Adolf Eichmann bisa membunuh 6 juta orang Yahudi. Ini banyak banget saudara-saudara ya. Ini apakah dia seorang psikopat begitu ya. Untuk kepentingan tesisnya ini dia berjuang sampai dia mau mencari seorang Adolf Eichmann dan mewawancarainya begitu ya. Dan bahkan dia didampingi juga oleh seorang psikolog. Di dalam masa-masa pencarian dan untuk mengetahui latar belakang Adolf Eichmann membunuh 6 juta orang Yahudi, seorang psikolog yang mendampinginya memberikan kesimpulan begini. Si Eichmann ini seorang yang terlihat ramah, gak seperti monster. Kalau kita punya bayangan udah bunuh 6 juta ini pasti mukanya mafia banget begitu ya. Killer begitu ya saudara-saudara. Tapi dia terlihat di dalam interviewnya bahkan questionnaire-nya begitu bisa disimpulkan dia seorang yang ramah. Terlihat baik, penampilannya itu konvensional banget begitu ya. Orangnya biasa seperti kita-kita begitu ya. Dan bukan monster yang ditakuti dan bahkan dari sebuah hasil penggalian si psikolog ini, dia juga bukan seorang psikopat, saudara-saudara. Jadi mengerikan sekali bahwa ini dilakukan pembunuhan ini sudah menjadi habit atau boleh dikatakan final solusi. Karena sesuatu yang biasa di dalam tekanan dari peraturan Nazi pada saat itu dan bahkan Hitler yang begitu kejam. Sehingga seorang Adolf Eichmann dengan tenangnya, dengan nyamannya, dengan biasa-biasanya dia bisa melakukan pembunuhan ini terhadap 6 juta orang Yahudi. Nah saudara-saudara, dari hasil yang diterima yang didapat oleh Hannah Arendt, dia akhirnya berjumpa dengan satu keputusan kesimpulan di mana dia mulai percaya kepada Tuhan. Karena dia mengangkat teori Agustinusnya, saudara-saudara ya. Saudara tahu Agustinus adalah bapak gereja, dia mencoba menyimpulkan padahal dia seorang aliran Gnostik gitu ya. Tapi menariknya Gnostik ini masih ada kemungkinan untuk mereka percaya Tuhan dibandingkan ateis. Kalau ateis benar-benar menolak asli gak percaya Tuhan saudara ya. Tapi seorang Hannah Arendt yang adalah Yahudi agnostik, dia akhirnya mulai menyimpulkan saudara-saudara bahwa ada satu original sin dari setiap manusia. Warisan, dosa warisan ditemukan bahwa setiap manusia berpotensi berdosa. Dan yang menariknya dalam sebuah tesisnya itu salah satu poinnya adalah dia
berkesimpulan bahwa manusia selain dia memiliki potensi dosa warisan atau orisin, dia juga berpotensi pencarian akan Tuhan. Pencarian Hannah Arendt tidak sia-sia. Sekalipun awalnya dia hanya beranggapan untuk mendukung kepercayaannya selama ini. Bahwa dia seorang Yahudi agnostik. Yang dia membutuhkan alasan ilmiah supaya dia percaya Tuhan. Demikian juga dengan perempuan-perempuan yang mencari kubur Yesus. Kita bagaimana teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara? Apakah saudara dalam pencarian saat ini adalah pencarian yang benar-benar mengerti dan mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan dia bangkit dari kematian. Yang kedua, kita lihat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Selain mereka mencari dari segi kebangkitannya, dia mungkin diawali dengan pondasi yang tidak paham tentang Yesus yang bangkit dan hidup. Yang kedua, kebangkitannya membuat mereka mengerti bahwa kebangkitannya menghadirkan kehidupan. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit adalah sebuah konfirmasi dari Tuhan melalui malaikat dengan arti yang tersirat demikian, saudara-saudara. Yang pertama, perempuan-perempuan tersebut salah tempat. Kuburan bukanlah tempat Yesus. Mungkin kita juga sering salah tempat, saudara-saudara ya. Kita sering mencobai tentang kemahahadiran Yesus di tempat-tempat yang mungkin sebenarnya dalam tanda petik kita sudah melakukan hal-hal yang tersembunyi, yang jahat, yang kotor. Seakan-akan kita mencobai Tuhan tentang kemahahadirannya. Perempuan-perempuan ini di dalam ungkapan konfirmasi dari Tuhan melalui malaikat. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Mereka tahu dan akhirnya tersadar ada satu kehidupan, kegerakan rohani yang Tuhan sedang kerjakan kepada perempuan-perempuan yang sedang mencari mayat Yesus. Dan yang kedua, perempuan-perempuan itu kondisinya melupakan perkataan Yesus yang adalah kebenaran. Dan melalui konfirmasi tersebut terbukalah pengertian mereka tentang Yesus yang bangkit dan hidup. Saudara-saudara, hati kita seringkali dalam kondisi yang membuat kita tertutup mata rohani kita untuk menghadirkan sebuah kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Saya ingin memberikan ilustrasi bahwa akhir-akhir ini dalam masa pandemi, pariwisata sedikit anjlok pemasukannya dan bahkan dalam keadaan yang prihatin gitu saudara ya. Indonesia di dalam masa pandemi berusaha bagaimana membangkitkan dunia pariwisata. Sehingga banyak konten-konten dari hotel ataupun pengunjung hotel yang diminta untuk memberikan isi kontennya tentang room tour dari sebuah hotel. Saudara pernah lihat cuplikan-cuplikan konten-konten di IG story ataupun medsos yang lainnya yang menceritakan tentang room tour gitu ya. Wah ini kamarnya luar biasa. Ya satu kali kami nginep gitu ya di Bali, anak saya bilang antar lagi mau room tour gitu ya. Mau bikin vlog room tour begitu. Ya mungkin di sini ada sisi positif, ada sisi negatif saudara-saudara ya. Ya karena keasikan akhirnya anak-anak lupa juga room tour begitu ya. Tapi ini kayak sudah kebiasaan. Semua yang penikmat-penikmat pariwisata, penikmat-penikmat hotel, sekarang lagi tren yang namanya room tour. Coba saudara mengerti bahwa kebangkitan Kristus menghadirkan sebuah kehidupan. Pernahkah kita melakukan heart tour? Tur hati. Jangan cuma room tour ketika kita sedang menjadi penikmat pariwisata, penikmat hotel. Tapi coba kita heart tour.
evaluasi kondisi hati kita supaya tetap melekat dengan kebenaran, supaya kebenaran itu terus dihidupkan, sehingga kita semakin paham bahwa Yesus bangkit. Perlu kita melakukan heart tour. Siapa tahu ada pintu kamar doa yang sudah karatan dengan ruangannya yang bau apek karena jarang dibuka dan dipakai untuk berdoa. Saudara-saudara, saya terinspirasi dengan khotbah seorang teman yang dia memposting di IG story-nya. Dia katakan, bisa saja ada pintu kamar doa yang sudah karatan dengan ruangan yang bau apek karena jarang dibuka dan dipakai untuk berdoa. Ketika kita heart tour, bisa saja ada ruang keluarga yang sangat mistis, terkesan angker karena tidak pernah dipakai untuk bercanda, untuk quality time, untuk nonton bersama. Dan perabotan-perabotan itu sepertinya ada di dalam ruang keluarga menjadi mubazir. Ketika kita heart tour, bisa saja ada keran firman Tuhan yang sudah tidak mengalir. Saudara-saudara, ketika kita heart tour, bisa saja ada kompor hati yang mudah tersinggung hingga dendam membara. Kita heart tour, bisa saja ada lemari hati yang isinya begitu berat dengan kepahitan dan kekecewaan. Kita heart tour, kita berjumpa dengan adanya gudang hati yang tersembunyi, yang menyimpan dosa-dosa favorit kita. Ada sapu dan kain pel kasih tergantung cantik tanpa melakukan apapun. Tidak berperan sebagaimana mestinya. Demikianlah hati kita dengan kondisi yang seperti itulah yang seringkali kita sama seperti perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Yesus. Hanya bermodalkan polos, tulus, itu tidak cukup saudara-saudara. Tetapi bagaimana kita membasuh hati kita dengan sapu dan kain pel kasih. Untuk membersihkan, memulihkan keadaan hati kita. Apakah kita sering melakukan heart tour setiap hari? Jangan-jangan kita hanya fokus membuat vlog-vlog yang tidak ada faedahnya. Kehidupan kita pun bisa menjadi sebuah konten yang menarik di pandangan Tuhan. Sehingga kita akan bertemu sebuah kebangkitan yang luar biasa di dalam catatan sejarah. Kristus bangkit menghadirkan kehidupan. Yang ketiga, yang terakhir. Mari kita baca ayat 9 sampai 12. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Kebangkitannya mewujudkan kemenangan kasih. Perempuan-perempuan itu telah menjadikan kisahnya Tuhan menjadi kisah hidupnya. Fase dasar tadi yang dicatat, yang dijelaskan oleh James Bryan Smith. Kisahnya Tuhan menjadi kisah hidupnya juga sehingga tidak ada alasan bagi perempuan-perempuan itu untuk tidak bersaksi. Sharing terhadap kisah yang berkuasa mengubah hidup mereka. Sehingga kemenangan kasih akan menjadi warna dari sebuah kebangkitan yang luar biasa. Coba lihat ayat 11. Tidak mudah ketika dia sharing, menceritakan, menggebu-gebu, ingin menceritakan kisahnya Tuhan Yesus. Ya saudara-saudara, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Dicatat di dalam Injil Lukas ini, pasal 24 ini, saudara-saudara, hanya Petrus yang cepat bangkit. Dan ingin menemukan, mencari. Benarkah yang diceritakan, yang dikisahkan oleh perempuan-perempuan itu? Henry Drummond dalam bukunya yang berjudul The Greatest Thing in the World menuliskan ujian terakhir dari sebuah keyakinan bukanlah kereligiusan. Kalau cuma kereligiusan bisa mabok agama.
ya saudara-saudara, fanatisme yang salah. Tetapi ujian terakhir dari sebuah keyakinan atau sebuah agama adalah cinta kasih. Marilah kita dipanggil untuk menjadi saksi atas kisah Yesus yang telah memberi pengharapan. Dan pengharapan itu hidup dan tidak akan pernah mati. 1 Petrus 1 ayat 3 menuliskan, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah momen yang sangat istimewa. Karena momen minggu ini adalah pemilihan dari kemajelisan periode 2001-2024. Kita yang e-voting ataupun manual voting akan mengerjakannya pada hari ini dan akan menghasilkan nama-nama yang tentunya yang harus kita yakini terpilih oleh Tuhan melalui jemaatnya sebagai wakil Tuhan. Saudara-saudara, kita berdoa supaya majelis terpilih adalah majelis yang memiliki hati yang selalu mencari Tuhan. Majelis terpilih adalah majelis yang menghadirkan kehidupan karena mengerti dan mengenal kuasa kebangkitannya. Dan majelis terpilih adalah mereka yang memiliki antusias menceritakan kemenangan kasih yang telah diperoleh dari Kristus dalam hidup mereka. Dan menjadikan kehidupan para majelis terpilih, kisahnya Tuhan menjadi kisah pribadi, kisah kehidupannya. Narasinya Tuhan menjadi narasi pribadinya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, inilah doa kita bersama. Sehingga tercipta sebuah komunitas Kristen yang sama-sama berdampingan mengerti akan kematian, kebangkitan, kenaikannya, dan kedatangannya yang kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan mari kita melatih, mempersembahkan yang terbaik. Seperti pujian yang mengawali khotbah di pagi ini. Mengejar hadir-Mu. Sekalipun Allah Maha Hadir, Dia mau respon aktif-Mu, tindakan nyata-Mu untuk mengejar kehadiran-Nya. Sehingga setiap hari kita yakin dan percaya kebangkitannya itu membangkitkan sukacita untuk mencari Tuhan. Kebangkitannya menghadirkan kehidupan dan kebangkitannya mewujudkan kemenangan kasih. Saudara dan saya akan menjadi duta-duta Kristus yang siap menceritakan kisahnya Tuhan. Kisah hidup kita terbaca oleh orang lain yang belum paham, belum mengerti dan mengenal Yesus yang hidup dan yang bangkit. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kehidupan rohani kami harus kami latih setiap hari supaya ketulusan, kepolosan hati kami, kecintaan kami akan Tuhan bukanlah berdasarkan hal yang bodoh ataupun sia-sia. Tetapi ketulusan, kepolosan, kecintaan kami kepada Tuhan berdasarkan pondasi yang jelas, yang alkitabiah, yang teologis. Sehingga kami akan terbentuk, terproses menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Kami menjadi seperti perempuan-perempuan yang berani mendekati kubur Yesus di pagi-pagi benar. Sebuah usaha pencarian. Dan bahkan kami berjumpa setiap hari dengan konfirmasi dari Tuhan bahwa Engkau hidup, Engkau sanggup menyelesaikan segala masalah kami. Dan Engkau sanggup memberikan jalan keluar
atas setiap pergumulan-pergumulan kami. Tolonglah kami Tuhan supaya ruang-ruang hati kami adalah ruang-ruang hati yang berisikan Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit. Hati di dalam ada ruang-ruang yang terisi dengan kebenaran yang sejati. Engkau juga menolong proses pemilihan majelis di periode yang baru pada hari ini. Tuhan tolong seluruh jemaat menjadi wakil Tuhan sehingga terpilihnya majelis di periode yang baru bukanlah kehendak kami manusia, tetapi hanyalah terjadi kehendak Tuhan semata-mata. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Amin.